Ini kan begini bos, kan banyak pengencer ini kemudian ada aturan baru harus di pangkalan. Nah sekarang kita lagi berusaha pengencer ini mereka menjadi pangkalan langsung. Tapi kalau kasih segelas itu sudah masuk dalam 7 perusahaan itu. Saya jadi menteri investasi, salah satu komitmennya adalah dapat HGPT dan dia dapat HGPT. Pak bikin kurang aja Pak. Yang pupuk yang sama sudah. Pupuk kan ada Pak. Oh, sel nggak ada persoalan. Izin ekspornya kan sudah kita kasih. Izin impor sudah selesai. Mungkin teknis aja kali ini. Bang, apanya bang? Tanya mereka. Karena dari kami sudah impor sudah selesai. Yang kami bisa kendalikan langsung itu adalah Pertamina. Mana ibu kepala? Apa sih ibu dikasih? Mic-nya pakai Pak. Pak, realisasi impornya berapa ya Pak pakai mic? Kalau untuk BBM kita hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu urusan dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM. Dan sekarang nggak ada isu tentang BBM. Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba, gitu ya. Ini kan persoalan kapalnya aja. Masa kalau nanti lama-lama kalian tanya gue direksi perusahaan kali ini. Hah? Sejak Januari. Ya. Berarti palanya di Argo ya Pak? Hilirisasi batu bara kan kita akan dorong kepada gas juga, ada DME, ada metanol juga, dan sekarang masih dalam proses pembahasan. Nanti coba tanya Menteri Investasi. Ya. Pak, soal cadangan penyangga Pak, skema terbaru subsidi BBM gimana Pak? Kabarnya gimana Pak sejak PRPS PPN diterbitkan sudah sampai mana progresnya Pak? Kami sekarang lagi menyusun proses investasinya, permennya, dan kita akan bikin di Pulau Nipa. Supaya apa? Kita punya penyangga sekarang itu kan cuma 21 hari. Kita akan nambah 30 hari. Dan insya Allah doakan investasinya cukup gede. Kita akan rencana membangun storage di sana dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan sedang mempertimbangkan untuk membangun refinery baru di Indonesia. Ya supaya impor kita ini yang kalau banyak lah, kira-kira begitu. Nanti kalau lokasi refinery lagi kita lagi dalam pembahasan. Bisa di sana, bisa tidak di sana. Tapi kalau untuk storage, untuk penyimpanan itu di Pulau Nipa. Untuk perutnya. Inilah kalian ini kadang-kadang kita belum tulis, kalian sudah kerjakan nih kalau begini kan. Dalam perencanaan 2026 B50 akan kita terapkan dalam perencanaan. Semua sudah bos. Sudah. Ya. Dirjen Migas mau ngecek itu ke lampu dan Pak. Itu gimana Pak? Sampai saat ini. Dirjen, kapan kau ke Tuban? Segera. Kita memang sudah rencanakan ada visit ke sana. Hah? Tanya dia. Saya jadi dirjen nanti, baik. Minggu ini. Apa? Pak, lihat kamera Pak. Bagi kami, apa yang dilakukan penyesuaian anggaran itu adalah hal yang baik untuk menjamin program-program yang menjadi skala prioritas. Tentang pengurangan dari ESDM ini selalu taat apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi clear, nggak ada persoalan. Tapi detailnya bagaimana, tanya Menkyu. Saya Mas, sebenarnya ada skema baru untuk mengevaluasi kebijakan yang soal LPG gas 3 kg itu, karena kan kayak kita ketahui itu udah membludak Pak, antrean panjang banget di kau tempat-tempat saja kau. Lagi dibahas dan diawasi agar tidak terjadi antrean yang panjang. Ini kan begini bos, kan banyak pengencer ini kemudian ada aturan baru harus di pangkalan. Nah sekarang kita lagi berusaha pengencer ini mereka menjadi pangkalan langsung. Dirjen, surat Pak Dirjen udah? Sudah.
untuk yang pengencer ini sekaligus jadi pangkalan, ya kan? Iya. Ya. Bagaimana jika pengecer yang menolak, Pak? Hah? Kalau pengecer banyak yang nggak mau gimana, Pak? Aku masih seperti yang dulu berarti. Pak, butuh duit berapa Pak? Pak, butuh duit berapa Pak untuk jadi pengecer? Kenapa? Sebentar. Kamu harus bisa menjawab dong. Kenapa kita mau suruh dia jadi pangkalan dia nggak mau? Pak itu butuh Enggak, duit kenapa? berapa? Bentar. Ini kenapa begitu? Butuh modal dan mereka juga pasokan juga kan nggak sesuai. Loh, ini kan cuma status dari pengencer ke pangkalan, izin dikasih. Justru kalau dia nggak mau, saya justru ada pertanyaan, ada apa? Pak, berarti tidak membutuhkan modal Pak Hah? untuk menjadi agen ya Pak? Masya Allah bro, masa bisnis menguasai hajat hidup orang banyak nggak pakai modal bro? Sorry ya. Hah? Saya kan bukan pengusaha, ya? Oke ya. Makasih ya. Skema BBM, ini skema BBM lagu belum selesai, masih 1% lagi ya. Terima kasih. Yang ada di ruangan ini ataupun yang ikut secara online yang saya hormati, hari ini 2025, di mana kami akan mengumumkan hasil kinerja sebagai Presiden Wakil Presiden Kementerian SDM, salah satu yang diberikan tugas untuk menjalankan program prioritas Pak Presiden, minyak dan gas. Yang ketiga menyangkut dengan listrik. Nanti pasti sebentar ada yang bertanya tentang listrik dan kapan pensiun listrik, gitu kan? Yang berikut adalah menyangkut dengan energi baru terbarukan. Di samping itu memang banyak pekerjaan dari Kementerian SDM, termasuk dengan Badan Geologi, ya, yang menyangkut dengan bencana gunung berapi, tanah bergeser. Untung aja nggak ada rumah yang bergeser, tanah aja yang bergeser yang dinilai. Kalau itu ada berarti banyak data nanti yang kita kasih. Bapak Ibu semua, dalam kerangka itu kami akan menyampaikan secara langsung. Kami waktu saya di Kementerian Investasi, waktu itu saya punya satu anekdot.